Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi IPS bab 4 ya. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang pendudukan militer Jepang di Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, sebelumnya sudah Ibu bahas ya bahwa Jepang menjajah Indonesia itu sekitar 3,5 tahun, yaitu pada tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Nah, setelah berhasil mengalahkan Belanda di berbagai wilayah di Indonesia, Belanda itu menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942. Nah, hal ini menandai dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia. Adapun kemenangan Jepang terhadap Belanda ini disambut baik ya oleh rakyat Indonesia. Di sini Ibu memiliki cara yang dilakukan oleh Jepang untuk dapat menarik simpati rakyat Indonesia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengizinkan pengibaran bendera merah putih. Yang kedua, mengizinkan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan yang ketiga, memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Nah, cara-cara yang dilakukan Jepang tersebut itu dilakukan dengan berbagai alasan. Di antaranya adalah agar dapat menguasai kekayaan alam di Indonesia dan rakyat Indonesia dapat membantu Jepang dalam melawan sekutu. Namun pada kenyataannya Jepang ini dalam menjajah Indonesia ternyata lebih kejam daripada bangsa Belanda ya. Kenapa demikian? Karena Jepang telah merampas seluruh hasil bumi Indonesia yang mengakibatkan rakyat Indonesia mengalami kelaparan dan banyak sekali orang yang meninggal akibat tidak tersedianya obat untuk dapat mengobati penyakit. Nah, rakyat Indonesia pun berpakaian compang-camping atau memakai karung goni ya akibat penjajahan Jepang yang sangat luar biasa kejam. Bukan itu saja, rakyat Indonesia juga diperintahkan untuk melakukan kerja paksa yang dalam bahasa Jepang sudah kita bahas ya pada awal pertemuan, yaitu disebut sebagai romusa. Nah, mereka bekerja tanpa diberi upah untuk melakukan pekerjaan berat seperti membangun jalan raya, jembatan, benteng, dan lapangan udara. Nah, mereka ini tidak hanya bekerja di Indonesia, tetapi juga dikirim ke luar negeri sebagai tenaga perkebunan. Nah, selain cara-cara yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia yang tadi 3 sudah Ibu sebutkan, ada juga beberapa cara lain yang dilakukan Jepang untuk dapat menarik simpati rakyat Indonesia. Di antaranya yaitu dengan mendirikan beberapa organisasi di Indonesia. Selain untuk menarik simpati rakyat Indonesia, organisasi-organisasi ini didirikan untuk dapat mencapai tujuannya. Organisasi tersebut dipimpin dan beranggotakan rakyat Indonesia. Adapun di antaranya adalah organisasi Gerakan 3A yang dipimpin oleh Syamsuddin. Nah, di sini kalian bisa membaca sendiri ya tentang penjelasannya. Kemudian yang kedua, ada organisasi Putera, Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh Soekarno. Yang ketiga adalah Jawa Hokokai atau Kebaktian Jawa yang dipimpin oleh Jepang. Kemudian yang keempat, Heiho atau Pembantu Prajurit yang dipimpin oleh Jepang. Dan yang terakhir adalah Peta, Pembela Tanah Air yang dipimpin oleh Gatot Mangkupraja. Nah, itulah beberapa organisasi yang didirikan Jepang di Indonesia. Selanjutnya Ibu akan membahas perjuangan para tokoh. Nah, untuk memperoleh kemerdekaan, Indonesia telah melahirkan tokoh-tokoh pejuang. Para tokoh ini berjuang dengan berbagai cara. Nah, di antaranya
Ada yang mengangkat senjata, ada pula yang memilih perjuangan di bidang pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi. Para tokoh tersebut diantaranya adalah yang pertama, Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini ini lahir pada tanggal 21 April 1879. Beliau merupakan tokoh yang memperjuangkan kesetaraan hak atau emansipasi ya bagi perempuan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah Dewi Sartika, lahir di Bandung pada tanggal 4 Desember 1884. Dewi Sartika ini merupakan tokoh yang mendirikan sekolah istri atau sekolah perempuan yang berkembang menjadi sekolah keutamaan istri. Nah, Dewi Sartika ini sangat berjasa sekali ya dalam memajukan pendidikan perempuan Indonesia. Selanjutnya ada Muhammad Husni Tamrin. Beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1894. Beliau merupakan tokoh yang memilih berjuang lewat jalan politik. Nah, lewat kedudukannya itu, Tamrin banyak menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang merugikan rakyat kecil. Beliau juga menjadi penghubung antar rakyat yang enggan berunding dengan pemerintah Belanda. Beliau dikenal sebagai politikus yang tegas tetapi santun. Selanjutnya adalah Ki Hajar Dewantara. Lahir pada 2 Mei tahun 1889. Beliau merupakan tokoh pendiri sekolah perguruan taman siswa yang kemudian berkembang sangat pesat. Nah, atas jasanya dalam dunia pendidikan, beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Selanjutnya yang terakhir adalah Supriyadi. Beliau bergabung dengan PETA atau Pembela Tanah Air. Dan beliau ini memperoleh komandan peleton. Beliau ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan Romusa di Blitar. Nah, penderitaan rakyat yang melakukan Romusa membuat Supriyadi ini berniat untuk melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Namun, pemberontakan yang dipimpinnya itu gagal ya, tetapi menghasilkan kerugian yang sangat berat bagi Jepang. Yang kemudian Supriyadi ini dikenal sebagai tokoh yang pemberani. Nah, anak-anak, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai kegiatan kalian di rumah, silahkan kalian buka buku paketnya halaman 133 yang judulnya Menghargai Perjuangan Para Pahlawan. Ini merupakan materi terakhir ya pada materi IPS di kelas 5. Silahkan kalian baca materinya. Jika sudah selesai, boleh kalian mengisi absen pada link yang telah Ibu sediakan. Mungkin itu saja, Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.